Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. NIM 3 digit terakhir saya 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, tahap yang paling utama yaitu mengidentifikasi. Pada tahap mengidentifikasi ini, yang pertama itu kita harus menentukan menghitung arus beban penuh IFL atau IN atau arus nominal. Yang kedua, menentukan MCB. Yang ketiga, menentukan kontaktor. Dan yang keempat, menentukan thermal overload relay. Yang kelima, menyesuaikan untuk rangkaian start delta. Lalu yang pertama, menghitung arus beban penuh atau beban lebih dengan rumus yang pertama. Jika kita mempunyai motor dengan spesifikasi yang diketahui pada nameplate-nya yaitu kilowatt, kita menggunakan rumus yang ini, KW kali 1000 per VL atau volt line kali akar 3 kali faktor daya kali efisiensi. Lalu jika kita mempunyai motor dengan spesifikasi nameplate yang diketahui adalah horsepower atau torsi, kita menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini yaitu horsepower kali 745,7 per VL kali akar 3 kali faktor daya dan kali efisiensi. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu pertama-tama menghitung MCB. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, ini saya akan membahas tentang rangkaian DAL. Nah, di sini untuk rangkaian DAL menghitung MCB dengan rumus yaitu yang pertama mencari arus MCB dengan rumus 1,25 kali IN. IN itu IFL sama dengan IFL itu sendiri, IN atau arus nominal. Nah, faktor 1,25 berasal dari margin proteksi standar 25% lebih besar dari arus nominal. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu menghitung kontaktor. Kita mencari arus kontaktor dengan rumus 1,1 kali IN. Nah, faktor 1,1 digunakan karena kontaktor harus mampu menahan sedikit lebih besar dari arus nominal. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung OLR atau overload relay. Nah, kita menghitung arus overload relay minimal dan arus overload relay maksimal. Untuk yang minimal kita menggunakan rumus 0,9 kali IN atau IL tadi rumus sebelumnya. Untuk yang maksimal kita menggunakan rumus 1,1 kali IN. Untuk rentang 0,9 sampai 0,1 itu digunakan agar overload relay dapat mendeteksi kelebihan beban kecil tanpa trip palsu. Lalu tahap selanjutnya itu menghitung rumus untuk rangkaian starter DAL. Nah, jika kita mempunyai spesifikasi motor dengan daya 5,5 kW dan tegangan 380 volt, lalu faktor daya 0,8 dan efisiensi 0,9, kita dapat menghitungnya dengan langkah seperti ini. IN atau arus nominal atau arus beban penuh yaitu kita masukkan langsung, itu di sini yang diketahui berupa kilowatt. Nah, kita masukkan, lalu akar 3 kali volt yang kita gunakan yaitu 380 dan dikali faktor daya 0,8 dan efisiensi 0,9 nanti akan didapatkan dengan
nominal sejumlah 10,45 ampere. Jadi arus total beban penuhnya untuk starter pedal dengan spesifikasi ini didapatkan sebesar 10,45 ampere. Lalu tahap selanjutnya kita mencari MCB itu dengan menghitung arus MCB yaitu 1,25 kali IN yaitu 10,45 sama dengan 13,06 ampere. Kita menentukan MCB dengan spesifikasi lebih besar atau sama dengan perhitungannya. Jangan di bawah dari perhitungan ini, nanti MCB akan trip. Nah, kita bisa memilih MCB dengan rentang 16 ampere. Lalu kita selanjutnya memilih kontaktor dengan rumus kita harus mencari arus pada kontaktornya dengan rumus 1,1 kali IN yaitu 10,45 sama dengan 11,5 ampere. Kita memilih kontaktor dengan rentang yang lebih besar dari perhitungan yaitu 12 ampere. Lalu kita menentukan OLR atau overload relay dengan menghitung rumus arus terlebih dahulu dengan rumus 0,9 kali IN sama dengan 9,4 ampere. Lalu ini untuk arus minimal. Untuk arus maksimalnya yaitu dengan rumus sebelumnya 1,1 kali 10,45 sama dengan 11,5 ampere. Jadi kita memilih spesifikasi overload relay dengan rentang 9,9 sampai 13 ampere. Lalu selanjutnya kita menghitung untuk rangkaian start delta. Nah, pada rangkaian start delta sendiri sama dengan rumus sebelumnya. Yang pertama-tama kita tentukan arus nominal atau arus load atau arus beban penuh dengan rumus tadi. Nah, ini jika diketahuinya dalam kilowatt kita menggunakan rumus ini, jika diketahui dengan torsi kita menggunakan rumus ini. Nah, pada rangkaian start delta kita menentukan arus start dengan rumus IN atau arus nominal atau arus load per akar 3. Lalu kita mencari arus untuk kontaktor utama. Untuk menentukan kontaktor utama dengan rumus IN itu tadi. Lalu untuk kontaktor yang kedua kita menggunakan rumus 0,58 kali IN. Nah, 0,58 itu didapat dari 1 banding akar 3 akan menghasilkan nilai ini. Nah, untuk kontaktor ketiga kita menggunakan rumus IN. Nah, yang keempat kita menentukan overload relay dengan rumus minimal maksimal itu 0,58 kali IN untuk maksimal 1 kali IN. Nah, pada perhitungan selanjutnya, jika kita mempunyai spesifikasi motor dengan nameplate yang diketahui itu dayanya 7,5 kW dan tegangan yang kita gunakan yaitu 30 volt dan faktor dayanya 0,8 dan efisiensinya
0,9. Lalu langkahnya yaitu kita menentukan arus nominalnya. Nah, kita masukkan 7,5 kW itu tadi dibagi akar 3 kali 380 kali 0,8 kali 0,9, maka didapat 15,8 ampere untuk arus nominal beban load. Lalu yang kedua kita menghitung arus start. Kita menghitung arus start dengan rumus IN per akar 3. IN didapatkan 15,8 ampere dibagi akar 3 akan mendapatkan 9,1 ampere. Lalu yang ketiga kita menentukan kontaktor yang utama atau kontaktor 1. Nah, pada rangkaian start delta kan kita menggunakan 3 kontaktor, jadi kita harus menghitung masing-masing kontaktor. Untuk kontaktor utama kita cukup memerlukan hasil perhitungan dari arus nominal yaitu 15,8 ampere. Jadi untuk kontaktor utama kita menggunakan spesifikasi sebesar 15,8 ampere saja, atau bisa lebih besar untuk safety. Lalu untuk kontaktor yang kedua ada tambahan rumus sendiri yaitu 0,58 yang didapatkan dari 1 banding akar 3 tadi. Nah, untuk kontaktor kedua 0,58 kali IN yaitu 15,8 akan didapatkan 9,16 ampere. Lalu untuk kontaktor ketiga kita menggunakan nilai output dari IN saja yaitu 15,8 ampere. Jadi kita untuk kontaktor pertama kita menggunakan spesifikasi 15,8 ampere, kita bulatkan, kita menggunakan lebih tinggi bisa 18 ampere atau 20 ampere. Lalu untuk kontaktor kedua kita bisa menggunakan yang 10 ampere atau 10 ampere ke atas, dan yang di kontaktor ketiga juga sama, kita menggunakan spesifikasi 15 ampere ke atas. Lalu kita menghitung arus overload relay untuk menentukan spesifikasi relay yang akan kita pakai, yaitu dengan rumus 0,58 kali IN, yaitu akan didapat 9,1 ampere. Ini untuk yang minimal 9,1 ampere. Untuk yang maksimal kan tadi 1 kali 15,8 ampere. Jadi nanti kita memilih overload relay di rentang 9 sampai 10 ampere. Oh, di sini overload maksimal berarti di rentang 9 sampai 15 ampere ke atas. Lalu kita menentukan kabel. Nah, pada pembahasan tadi kita sudah membahas perhitungan untuk rangkaian dol dan rangkaian start delta. Nah, pada jenis rangkaian dol tadi dengan daya motor 5,5 kW dan arus nominal 10,45 ampere. Nah, panjang kabel yang kita asumsikan yaitu 30 meter. Jadi untuk ukuran kabel yang disarankan itu untuk standar lapangan itu 2,5 mm persegi jauh PVC. Untuk rangkaian start delta itu dengan daya motor sebesar 7,5 kW dan arus nominal 15,8 ampere, panjang kabel 30 meter dengan ukuran kabel yang disarankan yaitu 4 mm persegi CO bahan PVC. Nah, selanjutnya yaitu cara penggunaan cicit. Nah, pada tahap pertama itu kita mencari daya motor kilowatt atau dalam bentuk kilowatt atau HP di tabel cicit.
Nah, cicit itu nanti berupa tabel ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua itu kita melihat kolom arus nominal yang sesuai dengan tegangan kerja motor kita yang kita gunakan. Itu biasanya antara 220 sampai 380. Lalu yang ketiga kita menggunakan arus tersebut untuk menentukan ukuran komponen. Jika arusnya berapa, kita menggunakan MCB, pilih ukur sekitar 1,25 kali arus nominal yang kita punya spesifikasi tadi. Untuk kontaktor, pilih ukuran 1,1 kali arus nominal yang kita punyai. Untuk overload relay kita pilih dengan rank kurang lebih 0,9 sampai 1,1 kali arus nominal. Yang keempat, kita untuk sistem start delta kita menggunakan cicit yang menampilkan arus line atau IN. Untuk KM1 atau kontaktor 1 dan kontaktor 3 menggunakan nominal arus line. Lalu untuk arus start untuk pada kontaktor kedua yaitu untuk arus start kita menggunakan rumus 0,58 kali IN atau arus line. Dan rank overload relay disesuaikan dengan nilai arus start. Lalu yang kelima, contoh penggunaan cepat dari cicit motor 7,5 kW dan tegangan 380 volt, arus nominal 15 ampere, maka MCB maka perhitungannya yaitu jika kita mencari MCB 1,25 sama menggunakan rumus seperti ini tadi yaitu 1,25 kali arus nominal yang kita punya 15 maka didapat 18 maka kita pilih yang 20 ampere. Untuk kontaktor utama rumus yang sama 1,1 kali 15 arus nominal kita maka didapat 16,5 ampere, pilih 18 ampere, dibulatkan saja yang lebih besar. Nah, untuk kontaktor start menggunakan rumus 0,58 kali 15 berarti 8,7 ampere dari yang 9 ampere. Dibulatkan saja yang lebih besar untuk minimalisir sorting. Lalu untuk overload relay yaitu 9 sampai 10 ampere. Lalu yang keenam, keuntungan cicit itu kita tidak perlu menghitung manual setiap kali ada project. Jadi kita tinggal melihat tabel, menyesuaikan spesifikasi motor kita tanpa menghitung, dapat menghemat waktu. Lalu cocok untuk desain tepat di lapangan, dapat digunakan sebagai standar cepat sebelum standar acuan cepat sebelum verifikasi teknis detail. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan tips desain sistem kontrol motor. Nah, pada kesimpulan dari penjelasan saya tadi, yang pertama kita harus menggunakan digit sizing untuk menentukan ukuran awal komponen, lalu validasi dengan perhitungan detail. Itu supaya lebih akurat, lebih aman dan lebih safety. Lalu yang kedua kita sesuaikan perhitungan dengan kondisi motor sebenarnya yang berisi tentang tegangan, daya, dan efisiensinya. Lalu yang ketiga kita menggunakan faktor keamanan yaitu 1,1 sampai 0,25 agar komponen tidak cepat rusak. Lalu yang keempat untuk rangkaian dal cocok untuk motor kecil yaitu di rank kurang dari 5,5 kW karena arus start terlalu tinggi. Untuk rangkaian start delta cocok untuk motor menengah itu lebih dari sama dengan 5,5 kW karena mengurangi arus start hingga 1/3 dari arus sebenarnya. Lalu yang keenam kita pastikan timer start delta diatur antara 5 sampai 10 detik agar perpindahan berjalan halus. Yang ketujuh kita lakukan pengujian fasa dan wiring kontrol dengan benar sebelum diberi tegangan. Nah, mungkin sekian
pembahasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.